Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peran Kelembagaan Petani dalam Pengembangan Usaha Tani Kopi Rakyat dengan studi kasus Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Di sini dengan saya Alta Syarlanda, NIM terakhir 1102, dan rekan saya Yunita Prasetya Ningrum dengan NIM 1030, dan Ajeng Gendis Perbarini dengan NIM terakhir 1038. Ya baik, pada penelitian kami di sini dapat diketahui bahwa penelitian kami itu berfokus pada 3 hal, yaitu kopi, Kabupaten Jember, dan Kecamatan Silo, di mana kopi sendiri merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lain yang berperan penting sebagai sumber devisa negara. Dan Kabupaten Jember sendiri merupakan salah satu sentra di daerah produsen kopi terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Malang dan Banyuwangi dengan jumlah produksi 11.022 ton pada tahun 2018, di mana Kecamatan Silo adalah salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Jember yang memiliki potensi untuk mengembangkan komoditas kopi karena kondisi alam yang sesuai dengan tanaman kopi sehingga dapat menghasilkan produksi yang baik. Selanjutnya ada tujuan dan rumusan masalah pada penelitian kami. Pertama, tujuan. Permasalahan umum yang umum dikerap diramai oleh petani kopi ialah mengenai permodalan, pemasaran, dan pengetahuan mengenai budidaya yang baik, sehingga dapat menghasilkan produksi yang berkualitas. Kemudian berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan tadi, terdapat beberapa rumusan masalah yang kami angkat di sini. Yang pertama ada bagaimana peran kelembagaan petani terhadap usaha kopi rakyat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Dan kemudian yang kedua, apa saja kelembagaan petani yang dapat berperan bagi petani kopi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian kami. Yang pertama, di sini ada jenis penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitiannya di sini yang kami gunakan adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pada penelitian ini adalah informan yang paham dan berpartisipasi secara langsung dalam kelompok tani ketakasi di Kecamatan Silo. Kemudian selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data yang kami gunakan di sini ada teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk prosedur penelitiannya di sini ada beberapa tahapan yang kami gunakan. Di sini meliputi melakukan perencanaan dan menyusun instrumen penelitian, kemudian melakukan studi eksplorasi dengan mengunjungi lokasi penelitian untuk melaksanakan wawancara, dan kemudian ada pengolahan data. Untuk teknik analisis datanya, di sini kami menggunakan model Merge and Hibernate dengan beberapa tahapan, yaitu ada tahapan pengumpulan data, kemudian reduksi data, selanjutnya penyajian data, dan kemudian verifikasi atau penaikan kesimpulan. Selanjutnya, Ya, untuk hasil dan pembahasan di sini berdasarkan dari rumusan masalah. Yang pertama, pembahasan mengenai bagaimana peran kelembagaan petani terhadap usaha tani kopi rakyat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Untuk kelembagaan petani ini memiliki peran dalam segi permodalan ya guna mengembangkan usaha tani kopi, di mana peran tersebut dipenuhi oleh Koperasi Ketakasi. Nah, untuk koperasinya ini berperan sebagai sarana dalam peminjaman modal dengan menerapkan sistem simpan pinjam, sehingga para petani tidak hanya dapat meminjam, tetapi juga dapat menabung pada koperasi tersebut. Untuk kelembagaan petani ini juga membantu petani kopi dalam mengembangkan usaha tani kopinya. Bentuk pelayanan dari kelembagaan tersebut yaitu mengadakan perkumpulan kelompok tani setiap tanggal 1 guna memberikan edukasi kepada petani lainnya mengenai usaha tani kopi maupun pembuatan pupuk. Nah, petani yang memiliki pengalaman dalam membuat pupuk organik maka akan mengajarkan petani kopi lainnya untuk membuat pupuk secara mandiri sehingga tidak bergantung pada pupuk subsidi pemerintah. Nah, untuk jawaban dari rumusan masalah yang kedua, yaitu kelembagaan petani yang berperan bagi petani kopi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember itu ada dua, yaitu kelembagaan Koperasi Ketakasi dan juga kelompok tani Sidomulyo 1. Untuk Koperasi Ketakasi ini berdiri sejak tahun 2007 dengan komoditas unggulannya adalah kopi Robusta.
Nah, kehadiran dari koperasi Ketakasi ini mampu memberikan bantuan berupa permodalan dan juga simpan pinjam bagi para petani. Jadi adanya koperasi ini juga berperan sebagai fasilitator dalam peminjaman maupun permodalan serta pembayaran rekening listrik, di mana para petani ini akan dikenai biaya sebesar Rp2.000 per bulan itu untuk kas koperasinya. Sedangkan di Desa Sidomulyo ini ada juga kelompok tani satu, di mana anggotanya itu sebanyak 43 orang. Untuk agendanya dari kelompok tani Sidomulyo 1 ini adalah mengadakan pertemuan rutin 1 bulan sekali dengan mendatangi rumah warga secara acak guna membahas pengelolaan usaha tani kopi, di mana agenda ini mulai dari penanaman hingga pemanenan. Lalu kelompok tani Sidomulyo 1 ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu sarana masyarakat untuk mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan yang akan berlangsung ke depannya. Berikut untuk daftar pustaka yang kami gunakan pada penelitian kualitatif yang kami kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.